Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita waktunya pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk hari ini kita telah sampai pada pelajaran 6 yaitu ayo berwudu. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang kita peroleh hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat serta barokah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, materi hari ini yang akan kita pelajari adalah wudhu. Pengertian wudhu, wudhu artinya bersuci dengan air yang suci. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Dengan berwudhu kita menjadi suci. Sekarang air yang boleh dipergunakan untuk berwudhu atau air suci yang mensucikan antara lain air sumur, air sumber, air laut, air hujan, air embun, air salju. Itulah tadi macam-macam air yang diperbolehkan untuk digunakan untuk berwudu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian wudu. Selanjutnya, tata cara berwudu. Sebelum kita melakukan wudu, maka kita harus tahu dulu bagaimana tata cara berwudu. Yang pertama, syarat wudu. Syarat wudu ada 5 macam, yaitu yang pertama beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Maksudnya berhadas besar ini bagaimana? Berhadas besar kalau perempuan itu biasanya kalau sudah balik mengeluarkan darah haid. Kemudian kalau sudah ibu-ibu biasanya nifas habis melahirkan, itu namanya hadas besar. Kemudian kalau laki-laki habis mimpi basah, itu berhadas besar. Kemudian yang keempat, menggunakan air suci dan menyucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi masuknya air ke kulit. Nah, sekarang untuk syarat wudhu yang pertama sudah jelas anak-anak ya, beragama Islam. Kita semua beragama Islam bukan? Ya, kita beragama Islam. Sekarang syarat yang kedua. Yang kedua mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Karena anak-anak sekarang sudah SD, berarti anak-anak sudah bisa membedakan mana yang benar, yang salah. Maka anak-anak sudah masuk. Yang ketiga, tidak beratas besar. Tadi sudah Ibu Guru sampaikan, tidak beratas besar di sini maksudnya tidak dalam keadaan haid untuk yang perempuan. Kemudian yang keempat, menggunakan air suci dan menyucikan. Air yang suci dan menyucikan itu bagaimana? Air yang tidak habis dipakai. Berarti airnya itu masih baru, seperti air sumber baru keluar dari sumber air sumur, air laut, kemudian air sungai yang mengalir. Itu semua diantaranya contoh-contoh air yang suci dan menyucikan. Sekarang yang kelima, tidak ada yang menghalangi masuknya air ke kulit. Nah, ini biasanya anak-anak yang sering memakai kutek. Nah, anak-anak tahu ya kutek ya. Kutek itu pacar yang biasanya terbuat dari cat. Nah, yang gilap biasanya ada di kuku. Nah, itu kutek. Anak-anak harus berhati-hati karena kutek itu terbuat dari cat. Maka apabila berwudu masih memakai kutek, airnya itu tidak bisa meresap. Jadi kuteknya harus dibersihkan terlebih dahulu supaya air wudhunya bisa meresap ke kulit. Nah, sekarang yang kedua yaitu rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6 macam. Rukun wudhu itu apa sih anak-anak? Rukun wudhu itu adalah hal-hal yang harus dilaksanakan ketika wudhu. Jadi tidak boleh ditinggalkan satupun.
Apa saja rukun wudhu? Yang pertama, niat. Membaca niat. Anak-anak sudah bisa ya membaca niatnya wudhu? Sekarang yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Tertib maksudnya di sini harus urut. Anak-anak apabila berwudu tidak boleh dilangkah-langkahi, harus urut mulai dari niat, membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, harus urut. Tidak boleh diloncat-loncati, itu namanya tertib. Apabila tidak tertib wudunya diloncat-loncati, maka wudunya tidak sah. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu sunnah wudhu. Apa sunnah wudhu itu? Sunnah wudhu adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan ketika wudhu, maka kita akan mendapatkan pahala. Apa saja sunnah wudhu? Sunnah wudhu ada 6 macam. Yang pertama, membaca basmalah sambil cuci tangan. Yang kedua, membersihkan hidung. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, mengusap kepala dan mengusap kedua telinga. Yang kelima, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Yang keenam, membaca doa selesai wudhu. Anak-anakku sekalian, harus kita ketahui bahwasannya sunnah-sunnah yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, lebih baik kita melakukannya. Contohnya, sebelum kita berwudu, kita membaca basmalah dulu sambil mencuci tangan. Kemudian membersihkan hidung. Karena apa? Karena setelah kita keluar rumah, ada di jalan, berangkat sekolah, pulang sekolah, banyak sekali debu-debu yang masuk ke hidung kita. Supaya hidung kita menjadi bersih, maka sebelum berwudu kita membersihkan hidung terlebih dahulu. Yang ketiga, berkumur. Berkumur-kumur sama seperti anak-anak ketika mau gosok gigi, seperti itu. Kemudian yang keempat, mengusap kepala dan mengusap kedua telinga. Nah, mengusap kepala dan mengusap kedua telinga ini biasanya dilakukan ketika di pertengahan wudhu. Di situ anak-anak ada yang bagian mengusap kepala dan mengusap kedua telinga, itu hukumnya sunnah. Apabila anak-anak melakukannya, maka anak-anak mendapat pahala. Yang kelima, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Anak-anak harus tahu dan tidak boleh lupa ketika anak-anak berwudhu harus mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan dulu. Contohnya ketika anak-anak membasuh tangan, anak-anak harus membasuh tangan yang kanan terlebih dahulu, baru tangan yang kiri. Begitu juga ketika membasuh telinga dan kaki, sama, harus membasuh yang bagian kanan dulu, baru kemudian yang bagian kiri. Untuk yang terakhir, yang keenam, yang disunahkan ketika wudhu, yaitu membaca doa selesai wudhu. Nah, anak-anak harus ingat dan juga harus hafal, supaya selesai wudhu bisa membaca doa selesai wudhu. Nah, coba ayo kita baca sama-sama doa selesai wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak yang sholih-sholihah, selanjutnya yang keempat yaitu yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 6 macam. Yang pertama, buang angin dari dubur. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air besar. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Yang kelima, tidur. Yang keenam, hilang akal karena mabuk atau gila. Untuk yang pertama, buang angin dari dubur. Anak-anak sudah paham ya, yang biasanya disebut dengan istilah kentut.
Nah, untuk yang kedua, buang air kecil biasanya disebut kencing. Yang ketiga, buang air besar biasanya disebut berak. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, yaitu menyentuh alat untuk buang air kecil dan air besar. Yang kelima, tidur. Yang keenam, hilang akal karena mabuk atau gila. Anak-anakku yang soleh-solehah, demikian materi tentang berwudu. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku sekalian, cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita baca doa sesudah belajar terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma amin. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.